Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ustadz Taufik Akbar dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Insya Allah pada hari ini Ustadz akan membersamai soleh-solehah dalam pembacaan soal penilaian tengah semester 1. Silahkan soleh-solehah bisa siapkan alat tulis, siapkan soal pendidikan agama Islam, kemudian tulis nama lengkap dan kelas di lembar jawaban. Sebelum kita memulai pembacaan soalnya, marilah kita bersama-sama membaca doa. Abata Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan doa tadi soleh-solehah Ustadz dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjawab soal. Amin ya rabbal alamin. Nanti apabila di dalam video pembacaan soal soleh-solehah Ustadz merasa kecepatan, silahkan soleh-solehah bisa dijeda nggih video dari Ustadz atau bisa diulang kembali. Bagaimana soleh-solehah? Sudah siap? Mari kita mulai soal nomor 1. Soal nomor 1. Yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri disebut A. Mandiri, B. Percaya diri, C. Tanggung jawab. Ustadz ulangi soal nomor 1. Yakin dan percaya dengan kemampuan diri sendiri disebut A. Mandiri, B. Percaya diri, C. Tanggung jawab. Lanjut soal nomor 2. Salah satu ciri sikap anak percaya diri adalah A. Ragu-ragu, B. Tenang, C. Malu. Ustadz ulangi soal nomor 2. Salah satu ciri sikap anak percaya diri adalah A. Ragu-ragu, B. Tenang, C. Malu. Lanjut soal nomor 3. Farida berani tampil di depan teman-temannya dengan tenang. Perilaku yang ditunjukkan oleh Farida adalah contoh sikap A. Percaya diri, B. Mandiri, C. Tanggung jawab. Ustadz ulangi soal nomor 3. Farida berani tampil di depan teman-temannya dengan tenang. Perilaku yang ditunjukkan oleh Farida adalah contoh sikap A. Percaya diri, B. Mandiri, C. Tanggung jawab. Lanjut soal nomor 4. Salah satu manfaat sikap percaya diri adalah A. Menjadi pribadi penakut, B. Tidak mampu menyelesaikan tugas, C. Menjadi pribadi pemberani. Ustadz ulangi soal nomor 4. Salah satu manfaat sikap percaya diri adalah A. Menjadi pribadi penakut, B. Tidak mampu menyelesaikan tugas, C. Menjadi pribadi pemberani. Lanjut soal nomor 5. Sikap percaya diri akan menumbuhkan sikap A. Mandiri, B. Ketergantungan, C. Mudah putus asa. Ustadz ulangi soal nomor 5. Sikap percaya diri akan menumbuhkan sikap A. Mandiri, B. Ketergantungan, C. Mudah putus asa. Lanjut soal nomor 6. Mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa bergantung pada orang lain disebut A. Percaya diri, B. Mandiri, C. Tanggung jawab.
Ustadz ulangi, soal nomor 6. Mengerjakan sesuatu dengan sendiri tanpa bergantung pada orang lain disebut A. Percaya diri, B. Mandiri, C. Tanggung jawab. Lanjut, soal nomor 7. Setiap bangun tidur, Dani selalu merapikan tempat tidur sendiri. Perilaku yang dimiliki Dani termasuk sikap A. Mandiri, B. Percaya diri, C. Pemalas. Ustadz ulangi, soal nomor 7. Setiap bangun tidur, Dani selalu merapikan tempat tidur sendiri. Perilaku yang dimiliki Dani termasuk sikap A. Mandiri, B. Percaya diri, C. Pemalas. Lanjut, soal nomor 8. Tanda-tanda anak yang memiliki perilaku mandiri adalah A. Selalu menyusahkan orang lain, B. Bergantung pada orang lain, C. Biasa mengurus diri sendiri. Ustadz ulangi, soal nomor 8. Tanda-tanda anak yang memiliki perilaku mandiri adalah A. Selalu menyusahkan orang lain, B. Bergantung pada orang lain, C. Biasa mengurus diri sendiri. Soal nomor 9. Anak yang tidak mandiri akan mudah ... jika menghadapi masalah. A. Menyelesaikan, B. Menyerah, C. Mengulangi. Ustadz ulangi, soal nomor 9. Anak yang tidak mandiri akan mudah ... jika menghadapi masalah. A. Menyelesaikan, B. Menyerah, C. Mengulangi. Lanjut, soal nomor 10. Kata An-Nasr memiliki arti A. Masa atau waktu, B. Pertolongan, C. Nikmat yang banyak. Ustadz ulangi, soal nomor 10. Kata An-Nasr memiliki arti A. Masa atau waktu, B. Pertolongan, C. Nikmat yang banyak. Lanjut, soal nomor 11. Surah An-Nasr tergolong surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Makkah. Ustadz ulangi, soal nomor 11. Surah An-Nasr tergolong surah A. Makkiyah, B. Madaniyah, C. Makkah. Lanjut, soal nomor 12. Iza jaa nasrullahi wal fath. Huruf jaa dibaca sampai ... harokat. A. 3, B. 4, C. 5. Ustadz ulangi, soal nomor 12. Iza jaa nasrullahi wal fath. Huruf jaa dibaca sampai ... harokat. A. 3, B. 4, C. 5. Lanjut, soal nomor 13. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat di atas adalah bacaan surah An-Nasr ayat ke A. 1, B. 2, C. 3. Ustadz ulangi, soal nomor 13. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ayat di atas adalah bacaan surah An-Nasr ayat ke A. 1, B. 2, C.
C. 3. Lanjut, soal nomor 14. Agar kita hafal surah An-Nasr dengan lancar, maka kita harus A. Membaca berulang-ulang, B. Membaca sesekali, C. Membaca jika disuruh. Ustadz ulangi soal nomor 14. Agar kita hafal surah An-Nasr dengan lancar, maka kita harus A. Membaca berulang-ulang, B. Membaca sesekali, C. Membaca jika disuruh. Lanjut, soal nomor 15. Wa ra'aita, lafal di samping dibaca A. Wa ra'aita, B. Wa ra'aita, C. Wa ra'aita. Ustadz ulangi, soal nomor 15. Wa ra'aita, lafal di samping dibaca A. Wa ra'aita, B. Wa ra'aita, C. Wa ra'aita. Lanjut, soal nomor 16. Idza jaa nasrullah. Lanjutan dari ayat di atas adalah A. Afwaja, B. Wal fathu, C. Tawwaba. Ustadz ulangi soal nomor 16. Idza jaa nasrullahi. Lanjutan dari ayat di atas adalah A. Afwaja, B. Wal fathu, C. Tawwaba. Soal nomor 17. Pada lafal fasabbih, huruf ba ditahan 2 harokat karena ada tanda baca A. Tasydid, B. Sukun, C. Kasroh. Ustadz ulangi soal nomor 17. Pada lafal fasabbih, huruf ba ditahan 2 harokat karena ada tanda baca A. Tasydid, B. Sukun, C. Kasroh. Lanjut, soal nomor 18. Ketika mendapatkan kebahagiaan, seorang muslim seharusnya A. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Pamer kepada orang lain, C. Tidak melakukan apa-apa. Ustadz ulangi soal nomor 18. Ketika mendapatkan kebahagiaan, seorang muslim seharusnya A. Memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, B. Pamer kepada orang lain, C. Tidak melakukan apa-apa. Lanjut, soal nomor 19. Pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan A. Kemalangan, B. Kekalahan, C. Kemenangan. Ustadz ulangi soal nomor 19. Pada peristiwa Fathu Makkah, Nabi Muhammad SAW mendapatkan A. Kemalangan, B. Kekalahan, C. Kemenangan. Lanjut, soal nomor 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu A. 1, B. 2, C. 3. Ustadz ulangi soal nomor 20. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu A. 1, B. 2, C. 3. Lanjut, soal nomor 21. Surah Al-Ikhlas ayat 1 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha A. Pemberi, B. Pengasih, C. Esa. Ustadz ulangi soal nomor 21.
Surah Al-Ikhlas ayat 1 menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha A. Pemberi, B. Pengasih, C. Esa. Lanjut soal nomor 22. Perbuatan mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Musyrik, B. Kafir, C. Murtad. Ustadz ulangi soal nomor 22. Perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut A. Musyrik, B. Kafir, C. Murtad. Lanjut soal nomor 23. Al-Wahhab artinya A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Ustadz ulangi soal nomor 23. Al-Wahhab artinya A. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, B. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi, C. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mendengar. Lanjut soal nomor 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada makhluk yang Dia kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna A. Al-Wahhab, B. Al-Ahad, C. Al-Alim. Ustadz ulangi soal nomor 24. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada makhluk yang Dia kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna A. Al-Wahhab, B. Al-Ahad, C. Al-Alim. Soal nomor 25. Dalam memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain harus didasari A. Karena kasihan, B. Niat yang ikhlas, C. Karena ingin dipuji. Ustadz ulangi soal nomor 25. Dalam memberikan sesuatu bantuan kepada orang lain harus didasari A. Karena kasihan, B. Niat yang ikhlas, C. Karena ingin dipuji. Mari kita lanjut ke soal isian. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Soal nomor 1. Percaya diri berlebihan dapat menimbulkan sikap titik-titik. Ustadz ulangi soal nomor 1. Percaya diri berlebihan dapat menimbulkan sikap titik-titik. Lanjut soal nomor 2. Kebalikan dari sikap mandiri adalah titik-titik. Ustadz ulangi soal nomor 2. Kebalikan dari sikap mandiri adalah titik-titik. Lanjut soal nomor 3. Lafal yadkhuluna jika ditulis Arab adalah titik-titik. Ustadz ulangi soal nomor 3. Lafal yadkhuluna jika ditulis Arab adalah titik-titik. Lanjut soal nomor 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak titik-titik. Ustadz ulangi soal nomor 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak titik-titik. Lanjut soal nomor 5. Berbagi dengan anak-anak yang kurang mampu adalah cara meneladani Asmaul Husna titik-titik. Ustadz ulangi soal nomor 5. Berbagi dengan anak-anak yang kurang mampu adalah cara meneladani Asmaul Husna titik-titik. Kita lanjut ke isian yang kedua. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar. Soal nomor 1. Jelaskan apa artinya percaya diri. Ustadz ulangi.
Soal nomor 1. Jelaskan apa artinya percaya diri. Lanjut soal nomor 2. Tuliskan 2 contoh sikap mandiri. Ustadz ulangi soal nomor 2. Tuliskan 2 contoh sikap mandiri. Lanjut soal nomor 3. Tuliskan bunyi surah An-Nasr ayat 2. Ustadz ulangi soal nomor 3. Tuliskan bunyi surah An-Nasr ayat 2. Lanjut, soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan Allah Maha Esa? Ustadz ulangi, soal nomor 4. Apa yang dimaksud dengan Allah Maha Esa? Lanjut, soal nomor 5. Sebutkan 2 contoh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Ustadz ulangi soal nomor 5. Sebutkan 2 contoh nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, soleh dan solehah sudah menyelesaikan soal penilaian tengah semester 1 Pendidikan Agama Islam. Semoga soleh-solehah Ustadz mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Abata bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.